Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat selalu ya. Tetap di rumah ya, karena dengan begitu kita membantu memutus virus corona yang sedang melanda dunia. Anak-anak, bagaimana puasa kalian? Tetap semangat ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya bagi kita untuk berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, sudah siap belajar bukan? Pasti siap. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bangun datar segi 4, yaitu persegi, persegi panjang, dan juga jajar genjang. Nah, untuk menguasai bangun datar sendiri, kalian harus memahami dengan benar tentang bab garis dan sudut yang mana sudah kalian pelajari pada materi sebelumnya. Bagaimana anak-anak? Sudah paham apa belum tentang materi garis dan sudut? Sudah bukan? Nah, selanjutnya akan Ibu jelaskan tentang tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dalam pertemuan hari ini, ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Yang pertama yaitu melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan sifat-sifat dari segi 4. Selanjutnya, melalui diskusi, siswa dapat menentukan rumus untuk keliling dan luas dari berbagai jenis segi 4. Dan yang ketiga, yaitu melalui diskusi, siswa dapat menyelesaikan masalah-masalah atau soal kontekstual yang berhubungan dengan keliling dan luas segi 4. Nah, anak-anak, berikut tadi ketiga tujuan pembelajaran dalam pertemuan kali ini. Model pembelajaran yang akan kalian gunakan dalam pertemuan ini yaitu PBL atau Problem Based Learning, yaitu model pembelajaran yang menggunakan suatu soal atau suatu masalah sebagai dasar untuk kalian dapat memahami materi tersebut. Nah, soal yang akan kalian kerjakan dalam penelitian ini bercirikan soal open-ended. Soal open-ended sendiri merupakan soal yang memiliki jawaban lebih dari satu. Dalam penelitian ini, Ibu akan kirimkan file LKS di dalam grup WhatsApp kelas kalian. Nah, LKS tersebut harus kalian kerjakan secara berkelompok menurut atau sesuai dengan grup WhatsApp kelompok yang telah Ibu buat. Nah, meskipun kalian mengerjakan LKS itu secara berkelompok, namun masing-masing dari kalian harus mengerjakan LKS itu. Karena nanti LKS itu harus kalian kirimkan kepada Ibu. Setelah kalian menyelesaikan LKS, maka selanjutnya yaitu Ibu akan menunjuk satu kelompok dari kalian untuk melakukan presentasi terkait dengan hasil LKS yang telah kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Nah, setelah itu, maka kalian akan Ibu minta untuk melakukan penilaian peer assessment, yaitu penilaian dengan cara mengkoreksi jawaban dari teman kalian. Kalian akan Ibu minta untuk menukarkan jawaban LKS kalian dengan teman sekelompok kalian. Nah, anak-anak, materi segi 4 sendiri telah kalian pelajari sewaktu kalian berada dalam bangku SD. Nah, untuk mengingat kembali dan untuk lebih memahami materi segi 4 yang akan kita pelajari dalam pertemuan ini, maka Ibu akan mengajukan 5 pertanyaan terkait dengan konsep dasar segi 4. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan bangun datar? Yang kedua,
Apa yang dimaksud dengan segi 4? Ketiga, apa saja bentuk dari bangun datar segi 4 yang kalian ketahui? Yang keempat, apa yang dimaksud dengan keliling? Dan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan luas? Nah, dari kelima pertanyaan tersebut, kalian dapat memberikan jawaban kalian dengan cara menuliskan jawaban kalian di grup WhatsApp kelas kalian. Nah, bagi kalian yang dapat menjawab pertanyaan tersebut, maka Ibu akan berikan kalian nilai tambahan. Masing-masing dari kalian hanya dapat menjawab 1 dari 5 pertanyaan tersebut. Nah, selagi kalian memikirkan jawaban untuk kelima pertanyaan tersebut, maka silahkan pause dulu video ini agar kalian tidak ketinggalan dengan langkah pembelajaran selanjutnya. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham bukan tentang konsep dasar tentang segi 4? Sudah paham bukan? Sudah ya pastinya. Nah, jika sudah, maka selanjutnya silakan buka file LKS yang telah Ibu kirimkan di grup WhatsApp kelas kalian. Jika sudah kalian buka, maka selanjutnya silahkan diskusikan LKS tersebut dengan kelompok yang sudah Ibu tentukan dan sudah Ibu buat grupnya di WhatsApp kalian. Waktu untuk berdiskusi tiap kelompok yaitu 35 menit. Untuk dapat mengerjakan LKS tersebut, maka kalian dapat membuka buku pelajaran kalian atau buku paket kalian, atau juga melalui browsing dari internet. Silahkan kalian lakukan untuk mempermudah kalian dalam menjawab soal-soal yang termuat dalam LKS tersebut. Karena soal tersebut bersifat open-ended, maka memungkinkan bahwa setiap anggota kelompok kalian memiliki jawaban yang berbeda dengan anggota kelompok yang lainnya. Jawaban tersebut akan Ibu anggap benar meskipun berbeda dengan anggota kelompok yang lain, asalkan jawaban tersebut masih masuk akal. Bacalah setiap petunjuk pengerjaan LKS tersebut dengan benar dan teliti. Dan jika ada yang belum kalian pahami atau kurang jelas, maka silahkan ajukan pertanyaan kepada saya di grup WhatsApp. Soal-soal dalam LKS tersebut memuat beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab dengan tepat dan lengkap. Nah, anak-anak sudah mengerti bukan tentang bagaimana cara mengerjakan LKS tersebut? Jika sudah, maka sekarang saatnya bagi kalian untuk memulai diskusi kalian dengan kelompok kalian masing-masing. Diskusi dimulai dan selamat mengerjakan. Silakan pause dulu video ini selama kalian berdiskusi dan lanjutkan lagi setelah Ibu memberi instruksi di grup WA. Bagaimana anak-anak? LKS-nya mudah bukan? Sudah selesai semua mengerjakannya bukan? Setelah kalian menyelesaikan LKS tersebut, maka selanjutnya yaitu Ibu akan menunjuk satu kelompok dari kalian untuk mempresentasikan hasilnya di grup WhatsApp kelas kalian. Presentasi dari hasil LKS ini akan diwakili oleh satu perwakilan dari anggota kelompok yang akan Ibu tunjuk. Nah, siswa tersebut akan mengirimkan foto dari hasil diskusi kelompoknya dan menjelaskan tentang penyelesaian masalah tersebut kepada teman-teman sekelasnya. Setelah mendengar presentasi dari teman kalian terkait dengan masalah-masalah dalam LKS yang telah kalian diskusikan, bukankah kalian lebih memahami tentang penyelesaian masalah tersebut? Sudah pasti kan?
Nah, selanjutnya silahkan tukarkan hasil kerja LKS kalian dengan teman kelompok kalian. Nah, dari situ kalian bisa mengirimkan foto-foto hasil kerja LKS kalian ke WhatsApp teman sekelompok kalian yang telah kalian pilih sebagai korektor untuk hasil kerja LKS kalian. Jika sudah, Ibu akan kirimkan lembar peer assessment di grup WhatsApp kelas kalian yang akan membantu kalian untuk melakukan koreksi hasil kerja LKS teman kalian. Nah, silahkan buka file tersebut dan bacalah setiap petunjuk dari penilaian peer assessment tersebut dengan teliti dan benar. Nah, jika sudah, siapkan 1 lembar kertas dan 1 pulpen untuk menuliskan hasil penilaian kalian terhadap LKS teman kalian. Selanjutnya, bacalah tiap deskriptor penilaian dalam tiap-tiap tabel yang termuat dari lembar peer assessment tersebut dengan seksama dan teliti. Lalu, berilah nilai dari tiap deskriptor dalam tabel tersebut sesuai dengan hasil LKS yang telah teman kalian kerjakan. Jika sudah semuanya, maka totallah nilai dari peer assessment tersebut dan tuliskan hasilnya dalam kertas tersebut. Setelah selesai menilai peer assessment kalian, maka silahkan fotokan semua jawaban dari LKS kalian dan lembar peer assessment kalian dengan urut dan lengkap. Setelah itu, kirimkan hasilnya kepada Ibu melalui WhatsApp Ibu dan hasilnya akan Ibu tunggu sampai maksimal jam 1 siang nanti. Nah, hasil foto dan hasil foto tersebut akan Ibu gunakan sebagai presensi kalian dalam pertemuan kalian kali ini. Berarti jika kalian tidak mengirimkan hasil kerja kalian, maka sama saja kalian tidak hadir dalam pertemuan kalian kali ini. Bagaimana anak-anak? Masih semangat bukan? Nah, anak-anak, pertemuan pembelajaran kita pada pagi hari ini harus kita akhiri sampai sini dulu ya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan kalian. Tetap di rumah ya. Nah, pada pertemuan kita yang akan datang, kita akan membahas tentang segi 4, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Oleh karena itu, silahkan siapkan materinya ya. Sebelum mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa untuk menutup pembelajaran kita. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Nah, jika Ibu ada salah kata dalam pembelajaran kita kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih kepada kalian atas kerjasama kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.